akarnya pasti cuma 3 huruf saja. 3 huruf saja. Dan kalimat zikir ini dari 3 huruf. Yang pertama huruf za, yang kedua huruf kaf, yang ketiga huruf ra. Zakara. Zakara. Ada zakaru, ada zikru. Kalau zakaru itu laki-laki. Berbeda, jadi jangan nanti ketika kita balik dari musholla ini salah sebut. Saya ingin menzakar Allah. Beda. Itu artinya laki-laki. Kalau yang bertujuan mengingat Allah, zanya bil kasrah. Dengan harkat kasrah, harkat bawah. Zikir, bukan zakar. Apa makna 3 huruf zakara ini? Atau zikir ini 2 makna. Yang pertama, jaryu syai'i 'ala lisan. Yang pertama, menyebutkan sesuatu lewat lidah kita. Itu artinya zikir. Apapun yang terucap oleh lidah kita itu disebut sebagai zikir. Maukah itu mengingat Allah, maukah itu memanggil anak, maukah itu membaca Al-Quran, maukah itu membaca Quran, disebut zikir. Kenapa? Karena zikir itu jaryu syai'i 'ala lisan, mengucapkan sesuatu lewat lidah kita. Tapi ingat, zikir yang ingin kita bahas bukan zikir yang ini. Ini pengertian zikir kalau dalam keilmuan Islam, pengertian itu 2 macam. Ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Pengertian bahasa itu cakupannya lebih luas. Kita contohkan sholat. Sholat itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pengertian bahasanya apa? Ad-du'a'u, doa, memanggil, menyeru. Berarti ketika kita sedang berdoa, artinya kita sedang sholat. Tapi bukan berarti makna salat yang dalam kajian syariat Islam itu berarti doa ini. Tidak. Karena pengertian doa ada lagi pengertian istilahnya. Apa pengertian istilah dari salat? Perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Zikir, apa pengertian bahasanya? Jaryu syai'i 'ala lisan. Ketika ada ucapan yang diucapkan oleh lidah kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Istihdaru syai'i fil qalb wa huwa naqidun nisyan, kata para ulama. Zikir itu apa? Ketika ada sesuatu yang teringat di dalam hati, dan zikir itu lawan dari lupa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca, di dalam perjalanan cerita Nabi Musa di surat Al-Kahfi ini disebutkan, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan an adzkurah, untuk mengingatnya, untuk menzikirnya. Makna zikir di sini bukan lagi pengucapan oleh lidah, tetapi yang diingat oleh hati. Jadi zikir itu 2 cakupan. Ada disebut oleh lidah, ada dikenang oleh hati. Itu makna zikir secara bahasa. Jadi kita mesti tahu dulu. Saya di mana-mana mengaji, kalau temanya khusus, maka sebelum pembahasan lebih lanjut harus tahu dulu temanya ini apa. Kajian kita ini maknanya apa? Jangan sampai sudah membahas dalil, membahas keutamaan, membahas tingkatan, membahas fadilah, tapi kita sendiri belum tahu apa maksud dari kajian kita. Maka zikir itu 2 ini, diucap oleh lidah, diingat oleh hati. Apa kaitan pengertian zikir secara bahasa kepada pengertian istilahnya? Nanti kita bahas dalam macam-macam.
Sekarang pengertian zikir secara istilah. Dalam syariat Islam yang dimaksud zikir itu apa? Yang dimaksud ingat itu apa? Kita di mana-mana sering dinasehati oleh tuan-tuan guru kita, jangan sampai lewat satu hari tanpa kita zikir kepada Allah. Jangan sampai lewat satu detik tanpa lidah kita basah karena berzikir kepada Allah. Apa makna zikir itu secara istilah? At-takhallusu minal ghaflati wan nisyan. Zikir secara istilah ketika sanggup kita membawa seluruh anggota tubuh kita. Jadi cakupan zikir tidak hanya lagi sekedar lidah. Media zikir tidak hanya lagi sekedar lidah, tapi cara kita untuk berzikir itu lebih dari hanya sekedar lidah. Apa itu? Kullul a'dha, semua anggota tubuh. Tangan bisa berzikir Ustaz? Bisa. Kaki bisa berzikir Ustaz? Bisa. Semua anggota tubuh kita punya potensi yang bisa dibawa untuk berzikir mengingat. Tapi apa syaratnya? At-takhallusu minal ghaflati wan nisyan. Melepaskan, menyelamatkan seluruh anggota tubuh kita minal ghaflah, dari yang pertama lalai, wan nisyan yang kedua lupa. Lalai dari apa? Lalai dari Khaliq, Allah yang menciptakan. Lupa dari apa? Lupa kepada Allah zat yang menciptakan. Maka ini makna zikir secara istilah. Kalau ada kalimat zikir di dalam nasihat guru-guru kita, kalau ada kalimat zikir di buku yang kita baca, apa makna zikir itu? Ketika sanggup kita membawa seluruh anggota tubuh badan kita ini berlepas diri dari apa? Minal ghaflati, dari lalai terhadap Allah, wan nisyani, dan dari lupa terhadap Allah. Maka zikir ibu-ibu yang dimuliakan Allah tidak hanya sekecil kita mengucapkan subhanallah. Zikir tidak hanya sebatas ketika beristighfar astagfirullah. Zikir tidak hanya sebatas kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi itu bagian zikir Ustaz, bagian zikir. Tapi apa itu satu-satunya cara kita berzikir? Tidak. Kenapa? Karena zikir itu ya imma adzikru bil hal, zikir dengan hal kehidupan kita, zikir dengan hal seluruh anggota tubuh kita, atau adzikru bi ghairil hal, zikir dengan lidah kita saja. Zikir dengan lisan itu salah satu dari macam-macam zikir, tapi bukan itu satu-satunya zikir. Sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata zikir tidak sesempit yang kita bayangkan. Kenapa demikian Ustaz? Karena banyak sekali, kalau yang hadir di Masjid Musalla Ar-Rahmah ini insyaallah badannya sehat semua. Amin. Diajak lidahnya berzikir masih kuat, dibawa lidahnya beristighfar masih bisa. Banyak di antara saudara kita tergeletak, terbaring di rumah sakit, saking parahnya sakit, menggerakkan lidah pun mereka sudah tak bisa. Maka kalau yang seperti ini tentu tak bisa lagi berzikir. Kenapa? Karena lidahnya tak bergerak lagi. Itu kalau kita menyempitkan pengertian zikir hanya sekedar gerakan lidah saja. Tapi pada hakikatnya az-zikru, zikir itu at-takhallusu, berlepas diri, menyelamatkan badan kita minal ghaflati wan nisyan, dari lalai terhadap Allah, dari lupa terhadap Allah. Ini mohon maaf macam memberi kuliah di kampus pula saya rasa. Terlalu serius Bu. Masih terbawa cara-cara mengajar siang dan malam. Jadwalnya pun Sabtu sore pula.
Iya Bu? Mencari S. S apa tuh Bu? Kalau S1 kan udah, S2 juga udah, suami juga udah pastinya. S4 lagi dulu. Zikir. Sekarang zikir ini apakah buatan ustadz-ustadz pendakwah saja, atau memang ada di surah Allah dalam Al-Quran, ada dicontohkan Nabi dalam kehidupan? Karena setiap tingkah laku kita walaupun baik, tapi dia mesti sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun perbuatan itu rasa-rasanya menurut akal kita tidak ada masalahnya, tapi tidak boleh dia tidak berlandaskan kepada ajaran Islam. Pulang nanti dari kajian Ar-Rahmah ini, naik tinggi keimanan, masuk waktu maghrib. Dalam pandangan otak kita, maghrib itu cuma 3 rakaat. Untuk level kita rakaat 3 rakaat terlalu sedikit. Saya sedang sempurna iman, maka dibuat 6 rakaat. Bisa begitu Bu? Harusnya dalam kalkulasi kepala kita, semakin banyak rakaat semakin bagus, semakin panjang durasi kita bercengkrama dengan Allah melalui salat. Tapi ajaran Islam tidak bisa diada-adakan, tidak bisa dikarang. Allah mau kita menyembah Dia dengan cara yang Dia perintahkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Maka zikir ini apa? Hanya sekedar himbauan dari para dai saja, atau ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada dalil, contohnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat Al-Quran bercerita tentang zikir. Banyak sekali dalil Al-Quran mewajibkan kita justru untuk berzikir. Di antaranya satu ayat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah kata Allah. Wadhkurullaha, dan zikirlah, dan apapun pengertiannya, entah itu menyebut, entah itu mengingat kepada Allah, katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar nanti kalian menjadi orang yang selamat. Di dalam ilmu Al-Quran, kalau di dalam ayat itu dipakai kalimat perintah, maka makna kalimat perintah ini bertujuan kepada wajib. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan aqimis salata, dirikanlah salat. Itu kan kalimat perintah, maka hukum mengerjakan salat yang fardu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang beriman, diharuskan kepada kalian, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka hukum puasa Ramadan wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, wa atimmul hajja, sempurnakanlah, kalimat perintah, sempurnakanlah haji wal umrata, dan umrah lillah, murni karena Allah. Maka hukum berhaji bagi yang mampu adalah wajib. Setiap kalimat perintah dalam Al-Quran, selama tidak ada yang memalingkannya ke makna lain, maka kalimat perintah ini bertujuan mewajibkan. Begitu juga dalam perintah zikir. Wadhkurullaha, dan ingatlah Allah, dan sebutlah Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Maka dalil tentang zikir ini didalilkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada dalilnya kita berzikir, amalan kita itu sesuailah dengan syariat agama Islam. Pengertian sudah, dalil sudah. Sekarang masuk kita ke tema yang akan kita bahas. Fadilah zikrullah, keutamaan zikrullah, mengingat. Keutamaan menyebut Allah. Kalau kita artikan zikir sebagai menyebut,
keutamaan mengingat Allah. Kalau kita artikan zikir sebagai mengingat. Kalau kita baca semua ayat yang bercerita tentang fadilah, semua keutamaan zikir ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Isya mungkin belum selesai. Saking bagaimana banyaknya ayat yang menjadi dalil tentang keutamaan zikrullah. Di antaranya apa? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'u fi darajatikum wa khairin min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum." Satu hari Nabi bertemu dengan sahabat. Kata Rasulullah, "Wahai para sahabatku, ala ukhbirukum, maukah kalian saya beritahu, saya kasih tahu, bi khairi a'malikum, dengan amalan paling terbaik, wa azkaha 'inda malikikum, amalan yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'u fi darajatikum, amalan yang paling cepat menaikkan derajat kalian di mata Allah, dan amalan yang lebih baik dari kalian berinfak al-dhahab wal fiddah, emas dan perak, amalan yang lebih baik dari sekedar kalian berjihad fi sabilillah, kalian membunuh musuh Allah atau musuh Allah itu yang membunuh kalian." Itu kira-kira apa amalan itu yang paling terbaik, yang paling suci di hadapan Allah, yang paling meninggikan derajat seorang hamba, yang lebih baik dari berinfak emas dan perak, yang lebih baik dari berjihad fisabilillah. Mau tak dikasih tahu? Kata Rasulullah kepada sahabat. Qalu bala, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Apa amalan itu? Zikrullah. Zikrullah, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa tadi saya sampaikan tema kita ini tema yang sangat penting sekali, karena bukan lidah saya yang menyebutkan, bukan karangan konsep saya, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan paling terbaik, amalan paling suci, amalan paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari bersedekah emas dan perak, amalan yang lebih baik dari berjihad fisabilillah, zikrullah, mengingat. Kira-kira mau kita mengamalkannya, Bu? Insyaallah, Bu. Insyaallah. Setelah teorinya ada, ilmunya ada, maka tinggal bagaimana praktek. Ada satu riwayat menyebutkan, al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Ilmu banyak, wawasan lengkap, setiap satu hadir kajian, tapi apa amal dibalik ilmu yang kita punya? Nihil. Sama seperti apa? Kasyajari bila tamar, sama seperti pohon tanpa ada buah. Kita kalau mau menanam pokok, menanam mangga, yang kita pengen menyapu daunnya atau buahnya? Buah ya. Sejauh ini belum pernah saya ketemu, oh, kenapa ibu nanam pohon matoa? Gak ada, Ustaz, untuk olahraga sore, mana tahu nanti daunnya jatuh, itu disapu. Belum pernah. Setiap yang menanam pokok, menanam pohon, kalau pohon itu berbuah, pasti yang dia mau adalah buah. Begitu juga kalau kita mencari ilmu. Apa tujuan kita pada hakikatnya mencari ilmu? Yang pertama, talaban ridwanillah, menuntut, mencari, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dengan ilmu semakin mendekat kita kepada Allah dengan amal yang sesuai dengan syariat Islam. Dalil pengertian, dalil keutamaan. Apa kira-kira lagi keutamaan dari zikir? Masih kurang motivasi kami untuk zikir, Ustaz. Misalnya, setelah tadi kita dengarkan
bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada amalan yang lebih baik daripada poin-poin tadi selain daripada zikir kepada Allah. Apalagi kelebihan, keutamaan zikir ini. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kita misalnya nanti balik dari kajian musalla ini, adalah ibu-ibu berkumpul sambil beli sayur berlian. Apa ceritanya? Masya Allah, pengurus kajian kita periode ini bagus betul. Kajiannya itu rutin, yang dihadirkan ustaz-ustaz mantap, apalagi ustaz yang mengisi Sabtu misalnya. Contoh, itu kita yang disebut oleh ibu-ibu yang belanja sayur tadi senang tak? Senang. Tidak bisa fitrah kita membohongi. Kalau ada orang menyebut nama kita dan menyanjung kita, pasti hati kita itu baru sekedar kawan kita, orang satu komplek kita. Sekarang yang menyebut kita, andailah tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada ibu-ibu di perumahan mana kan ibu? Geraha Wahana setiap Sabtu dalam satu pekan berkumpul mereka mendengarkan hadis Nabi. Disebutlah masing-masing nama ibu-ibu ini di hadapan, dan yang menyebut itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Senang hati kita, bukan main senang. Ditambah pula karena rajin kita hadir kajian, tahu keutamaan salawat, sering kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena seringnya kita berselawat, maka Nabi pun sering menyebut nama kita. Oh, hari ini di absen Nabi, Ibnu Al-Hafiz salawatnya 5.000 misalnya. Si fulana majelis kajian Ar-Rahmah salawatnya 10.000. Senang kita. Coba bayangkan, kalau yang menyebut nama kita itu bukan hanya kawan komplek, bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi zat yang menciptakan ketiga itu. Siapa zat itu? Allah. Fadhkuruni, kata Allah, ingatlah aku, sebut namaku, adzkurkum, aku pun pasti menyebut. Masya Allah, tidak ada lagi kemuliaan dibandingkan nama kita disebut Allah Subhanahu wa taala. Padahal apalah amal kita? Tahajud kita tengah malam, kalaupun ada 2 rakaat. Kalaupun ada kita duha 4 rakaat. Kalaupun ada kita bersedekah 10.000, itu pun balik belanja dari pasar. Bukan diniatkan khusus bersedekah. Tapi karena zikir ingat Allah tadi, inilah wasilah cara Allah untuk memuliakan kita dengan menyebut kita. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ubay, amarani Allahu an aqra'aka al-Quran. Kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Al-Quran di hadapanmu. Yang ditanya Ubay, bukan engkau akan baca surat apa ya Rasulullah, bukan. Bukan ayat keberapa yang engkau baca ya Rasulullah, bukan. Tapi yang ditanya balik Ubay bin Ka'ab apa? Allahu sammani. Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab? Kata Rasulullah, bala, iya. Fabaka wa nasiya kulla syai'. Maka Ubay seketika itu menangis sejadi-jadinya, saking bahagia. Bahkan dalam riwayat lain, lupa dia kepada Al-Quran yang sudah dia hafal. Padahal Ubay ini termasuk sahabat yang paling paham dalam urusan Al-Quran. Tapi karena saking gembiranya dia, saking bahagianya Ubay karena disebut Allah namanya, nasiya kulla syai', dia pun lupa. Coba kita bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena zikir kita, karena
mata kita mengingat Allah, telinga kita mengingat Allah, lidah kita mengingat Allah, Allah pun menyebut kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu berada di sangkaan hamba. Kalau dia bersangka baik, maka yang terjadi baik. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu di prasangka hamba. Fa idza dzakartuhu fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun menyebut nama dia di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in 'indi, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in 'indi. Kalau dia mengingatku, menyebutku fi mala'in, di dalam bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, mereka berzikir mengingat Allah dalam satu kajian seperti yang kita lakukan ini, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in 'indi. Aku pun menyebut dia di suatu perkumpulan yang jauh lebih baik dari perkumpulan dia. Semoga perkumpulan kita sore ini Allah sebutkan di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku beringat. Cara kita disebut Allah adalah dengan menyebut Allah Subhanahu. Yang ketiga, ini kalau dalam jadwal kita cuma 40 menit. Ini udah ada 40 menit. Gimana kita lanjutkan? Hah? Kita cukupkan? Oh, selesaikan dulu. Terakhir, apa maratibul dzikr? Yang pertama pengertian, kedua dalil, ketiga keutamaan, keempat cara kita berzikir seperti apa. Seperti apa cara kita berzikir itu? Yang pertama kata para ulama, al-dzikru bil lisan, zikir dengan lisan, zikir dengan lidah. Itu cara kita pertama berzikir. Walaupun hatinya belum berzikir. Kata para ulama, al-dzikru ma'al ghaflah khairun minal ghaflati 'anil dzikr. Zikir, lidahnya berzikir ma'al ghaflah, tapi masih ada lalai-lalai hatinya. Dia sebut la ilaha illallah, tapi hatinya tak kemana. Dia sebut astaghfirullah, tapi hatinya tak mengingat dosa. Ini lebih baik daripada dia tidak berzikir sama sekali. Yang pertama, adzikru bil lisan, zikir dengan lidah. Apa yang kami zikirkan, Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha afdhalu dzikri. Apa lagi, Ustaz? Banyak. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lidah, berat di timbangan. Apalagi Ustaz? Astaghfirullah. Maka apapun bentuk cara kita mengingat Allah dihitung sebagai zikir, walaupun hati kita tidak ikut zikir. Kita fokus zikir, pakai tasbih sudah ribuan kali, tapi tak pernah hatinya fokus. Lebih baik daripada dia tidak berzikir sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, al-dzikru bil qalb, zikir dengan hati. Tentu selama hidup kita, sepanjang 24 jam hidup kita sehari semalam, tidak selamanya kita punya waktu untuk berzikir saja. Ada kalanya kita berbicara dengan orang, ada kalanya kita melakukan kewajiban kita, ada kalanya kita berinteraksi dengan manusia lain. Tapi jangan sampai satu detik lewat berzikir kepada Allah. Bagaimana? Adzikru bil qalb, zikir dengan hati. Boleh jadi dia sedang bercengkrama, boleh jadi dia sedang mengajar, boleh jadi dia sedang masak, boleh jadi dia sedang mengasuh anak, tapi hatinya tidak pernah lewat, tidak pernah lalai dari teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua tindakan kita adalah bersumber dari zikir. Kalau andai hidup kita dihiasi, diawali, dirutinkan
dengan zikir, maka mustahil rasanya lidah dia berzikir, lidah dia ingat Allah, atau hati dia ingat Allah tapi lidah dia menghilang. Lidah dia berzikir, tangan dia melakukan hal yang haram. Lidah dia berzikir, kaki dia melangkah ke haram. Rasa-rasanya mustahil. Kalau lidah sudah ingat Allah, hati sudah ingat Allah, maka akan menuntut kepada. Yang ketiga, al-dzikru bil lisani wal qalbi ma'an. Zikir dengan lidah, lidahnya berzikir dipahami oleh hati, hatinya berzikir tersampaikan oleh lidah. Dia baca astagfirullahaladzim, lidahnya teringat semua dosa. Dia baca la ilaha illallah, hatinya meyakini bahwa tak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak diminta tolong selain Allah, tidak ada yang berhak untuk minta ampun selain Allah. Semuanya illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lidahnya mengucap alhamdulillah, hatinya mengiyakan bahwa semua pujian itu, semua sanjungan itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Teringat hatinya dengan ucapan alhamdulillah semua kebaikan-kebaikan Allah yang sudah dititipkan kepadanya. Maka terungkap ungkapan syukur alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita bahas tentang zikir ini menjadi tambahan ilmu untuk kita, untuk semakin menguatkan niat kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ya mungkin ada pertanyaan. Perilaku anak atau mungkin tentang emosi karena sesama teman gitu. Itu bagaimana dengan emosi apapun, bagaimana kalau itu adalah kata-kata Allah gitu, bagaimana namanya anak lagi apanya gitu. Tapi lepas hati kita mengeluarkan emosi itu dengan mengingat Allah, maksudnya Allah semoga walaupun anak lagi bandel-bandelnya gitu kan, tapi yang mengucapkan itu adalah minta pertolongan ke Allah. Terus juga ketika lagi berselisih sama tetangga atau berselisih sama teman-teman komplek atau apa gitu, komplek gitu kan, yang keluar itu adalah kalimat-kalimat Allah gitu. Ya Allah, semoga dekatkan hati kami sampai sini kali gitu. Jadi gimana membiasakan itu, Ustaz? Yang pertama sekali, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mintalah bantuan kepada Allah. Pertama sekali, apa cara supaya rutin lidah kita ini berzikir? Pertama, minta bantuan kepada Allah. Jangan sampai doa kita terlewat daripada untuk meminta, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa membasahi lidah dengan zikir kepada Allah. Yang pertama, karena dengan tanpa bantuan Allah, dengan tanpa taufik Allah, dengan tanpa pertolongan Allah, walaupun mengaji kita setiap hari tentang zikir, tapi Allah tak bantu, maka mustahil bisa kita lakukan. Yang pertama sekali, salillah, mintalah bantuan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana? Dengan mengaji yang sedang kita lakukan ini, dengan mengetahui fadilahnya, dengan mengetahui bagaimana Nabi berzikir, dengan mengetahui apa balasan orang berzikir, maka termotivasi kita untuk memulai. Bukan belum membiasakan, untuk sekedar memulai, untuk sekedar mengawali. Kalau andai selama ini kita baru berzikir selesai salat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, baru selesai salat. Sekarang mulai berzikir
di luar selesai sholat. Kapan? Sedang di rumah. Kapan? Sedang di perjalanan. Kapan? Di luar sekedar selesai sholat. Memulai dengan menghadiri kajian ini. Kalau Anda sudah dimulai, maka pembiasaannya itu fitrah. Kalau sudah terbiasa melakukan, maka itu pula yang akan keluar. Maka kata Nabi SAW, amalan yang paling terbaik itu apa? Antufariqad dunya. Ketika engkau berpisah meninggalkan dunia, walam yazal lisanuka rathban bi dzikrillah, dan lidahmu senantiasa masih basah dengan berzikir mengingat. Kira-kira kalau kita zikirnya sekali seminggu, ketika ajal menjelang yang terucap itu zikir atau apa? Pasti bukan zikir. Kenapa? Karena dibacanya sekali seminggu. Hari Sabtu pula. Tapi kalau hari-harinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Ajal datang menjelang, zikir inilah yang datang membantu kita. Inilah doa kita, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup umur kami, beri kami rezeki husnul khatimah. Husnul khatimah. Apa bentuk husnul khatimah? Dia meninggal dan ucapan yang keluar dari lidah dia, la ilaha illallah. Jadi caranya apa? Minta pertolongan Allah, hadir kajian, awali. Setelah diawali apa? Biasakan. Cara membiasakan bagaimana? Hadir ikut membiasakan diri dengan lingkungan yang membantu kita. Karena setelah tahu satu ilmu, mau mengamalkan ilmu akan semakin mudah kalau kiri kanan kita juga mau mengamalkan yang sama. Tapi kalau kita tahu ilmu, tapi lingkungan kita, bahasa sekarang circle-nya bukan circle yang mengingat Allah, maka bagaimana akan membantu dia dekat kepada Allah. Semoga kumpulan kita ini, majelis ta'lim kita ini, majelis ta'lim yang circle-nya baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Ada lagi, Bu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting dan mengingatkan saya kepada satu hal, bahwa zikir yang ingin kita bahas ini, kalau yang kita sebutkan tadi di awal, semua anggota tubuh kita itu bisa berzikir. Mata berzikir, telinga berzikir, kaki berzikir, semua anggota tubuh berzikir. Bisa, Ustaz, bisa. Kapan? Ketika semua anggota tubuh ini diajak dia kalau melakukan sebuah amal. Pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau dia melakukan sebuah amal, membersihkan amalannya itu anil ghaflah, dari lalai kepada Allah. Maka kalau begini pengertian zikir, semua hidup kita tidaklah luput dari zikir. Semua hidup kita. Ketika kita sedang ditimpa musibah, takdir Allah datang, kehilangan orang paling dicinta, maka bagaimana menyikapi ini dengan cara yang Allah ridhai? Yang pertama, ridha menerima takdir Allah. Yang kedua, sabar terhadap takdir Allah. Itu zikir, Ustaz, zikir. Kenapa? Karena dia sedang bersikap dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pergi ke pasar dengan tujuan menyenangkan hati suami, memasakkan masakan terenak, langkah dia ke pasar menjadi zikir. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Maka semua amal hidup kita seperti yang kami awali di awal tadi, zikir tidak hanya sekedar ucapan lidah saja. Zikir itu ada zikru bil hal, dengan hal keadaan kita. Wa dzikru ghairil hal, dzikir
dengan tanpa keadaan kita. Zikir dengan keadaan kita ya seperti sekarang kita ini sekarang sedang zikir. Kenapa? Karena kita sedang hadir di majelis ilmu, walaupun lidah kita dari tadi ada berzikir. Saya tengok tak ada yang kawan kami dari berarti tak ada yang berzikir, tapi kita sedang dalam hal berzikir. Inilah makna zikir itu lebih luas, lebih lebar cakupannya dari hanya sekedar mengucapkan al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat baik, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Itu zikir ya, tapi bukan itu satu-satunya cara untuk zikir. Ibu ketika menasihati anak untuk sholat itu sedang zikir kalau diniatkan menasihati anaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala. Ada lagi Bu? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri majelis kita dengan berdoa, berharap dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyati wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر